Islam melarang keras hasad atau dengki. Tetapi ada dengki yang dibolehkan, bahkan Rasulullah malah menganjurkan. Mengapa? Dan dengki yang seperti apa yang dianjurkan itu? Simak video selanjutnya. يا أيها المدثر قم فأنذر. Orang beriman harus menjauhi sikap hasad atau dengki yang disertai dengan harapan agar kenikmatan seseorang itu segera lenyap. Sebab dengki jenis ini diharamkan. Dan di sepanjang sejarah kehidupan, dengki model ini selalu melahirkan kedoliman di tengah kehidupan umat manusia. Kita dapat memetik hikmah dari berbagai tindak kejahatan yang dipicu oleh sikap dengki model ini. Seperti pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya sendiri, Habil. Kedengkian saudara-saudara Yusuf sehingga mendorong sebagian dari mereka ingin menghabisi nyawa saudaranya sendiri, Yusuf alaihissalam. Begitu pula kedengkian para ahli kitab terhadap orang beriman. Karena dengki, mereka memusuhi dan membuat makar terhadap orang yang beriman seperti diceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Kedengkian jenis ini akan terus memicu terjadinya kedoliman dari zaman ke zaman. Ketika seseorang dilanda kedengkian terhadap nikmat yang dimiliki saudaranya, baik nikmat harta, pangkat, atau nikmat dunia lainnya, maka muncullah dorongan kuat untuk melenyapkan kenikmatan yang dimiliki saudaranya itu. Sehingga, dari sinilah sesungguhnya awal dari munculnya kedoliman itu. Dan jika sikap saling mendengki ini terus diperturutkan, maka bisa dipastikan akan terus muncul berbagai kedoliman di tengah kehidupan umat manusia itu sendiri. Sebab, sikap dengki ini merupakan sumbu api yang bisa mengobarkan nafsu seseorang untuk mentolimi sesamanya. Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang terbebas dari 3 sifat ini, maka dia akan terlindung dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong, maksiat berasal dari sifat tamak, sikap melampaui batas dan kedoliman berasal dari sifat dengki atau hasad. Di samping dapat melahirkan kedoliman bagi sesama, sikap dengki ini juga bisa menyebabkan binasanya agama seseorang. Betapa bahayanya sikap dengki ini apabila diperturutkan. Untuk itu, Rasulullah mengingatkan umatnya untuk sekuat daya menjauhi sikap dengki yang tercela ini. Rasulullah mengatakan, hasad itu dapat merusak iman sebagaimana jadam merusak madu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga mengingatkan, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memperdaya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di samping ada hasad atau dengki yang haram, dalam Islam juga ada jenis dengki yang dibolehkan. Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama membagi hasad atau dengki menjadi 2 macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majazi. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun hasad majazi, yang dimaksudkan adalah ghibthah. Ghibthah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain, tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibthah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibthah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki atau hasud kecuali pada 2 orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pada hadis tersebut termuat pelajaran penting dari Rasulullah tentang kepada siapa orang beriman harus bersikap ghibthah. Meski diperbolehkan ghibthah dalam hal dunia, namun orang beriman harus lebih bersikap ghibthah kepada 2 orang, yaitu hartawan yang dermawan dan orang berilmu yang beramal dengan ilmunya. Hal itu dikarenakan pada 2 orang tersebut terdapat kemuliaan yang begitu agung, dan sudah semestinya setiap orang beriman berlomba-lomba untuk meraih kemuliaan tersebut. Allah memerintahkan, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Al-Baqarah ayat 148.
Adapun terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh seorang yang durhaka dan digunakan sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan, seperti membuat kerusakan atau menyakiti orang lain, maka dalam keadaan yang demikian tidak mengapalah kita mendengkinya dan mengharap-harapkan lenyapnya kenikmatan itu dari orang tadi, sebab kenikmatan tersebut jelas-jelas digunakan untuk jalan kemaksiatan. Lihat Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Mau'idhatul Mu'minin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya agar lebih terpacu untuk mengejar kemuliaan akhirat dengan berlomba menebar manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, baik dengan berinfak maupun dengan mengajarkan ilmu. Dan dalam kehidupan ini, kemuliaan akhiratlah yang seharusnya dikejar dengan sepenuh daya, sebab ia kekal dan abadi, bukan kemuliaan dunia yang fana dan akan segera binasa. Sangat aneh bila orang beriman bersemangat untuk berlomba-lomba meraih kemuliaan dunia yang semu, namun terhadap kemuliaan akhirat justru meremehkan dan tak terpaju untuk mengejarnya. Untuk orang yang lebih mengutamakan kemuliaan dunia ketimbang akhirat ini, Allah mengingatkan, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at ayat 37-39. Dalam kehidupan ini, orang beriman harus membangun spirit berderma dan spirit untuk mengajarkan ilmu, sebab kedua kebaikan ini merupakan tangga untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bahkan, Rasulullah sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk bercita-cita menjadi orang yang dermawan dan menjadi orang yang akrab dengan aktivitas belajar dan mengajarkan ilmu. Rasulullah mengajarkan demikian sebab pada dua kebaikan ini mengandung kemuliaan yang begitu agung yang sudah semestinya orang beriman tergiur untuk meraihnya. Bagi orang yang senantiasa berbagi dan meringankan beban saudaranya, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di hari kiamat dan memudahkannya untuk meraih surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari kesusahan di dunia, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesusahan hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah dan dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu juga kepada orang yang akrab dengan aktivitas belajar dan mengajar, maka baginya juga kemuliaan yang sangat menggiurkan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya, seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Ahmad 5196. Jika kemuliaan bagi orang yang dermawan dan orang yang mengajarkan ilmu itu telah jelas, maka sudah semestinya setiap orang beriman berlomba-lomba untuk bisa menjadi seperti keduanya. Sangat aneh bila ada orang beriman tak tergiur dengan kemuliaan tersebut, justru lebih senang menumpuk harta dan kikir untuk membelanjakannya di jalan kebaikan. Dan aneh pula bila ada orang beriman yang masih malas untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Allahu a'lam bishawab.